Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menampilkan video tentang RJP untuk memenuhi tugas mata kuliah keperawatan gawat darurat dengan dosen Bapak Manggar Purwacaraka Eskepnes Mkep. Selamat menyaksikan. Saya akan menjelaskan mengenai RJP. Yang pertama, pengertian RJP. RJP adalah prosedur pertolongan pertama untuk mempertahankan aliran darah beroksigen ke organ-organ vital, otak, paru-paru, dan jantung sampai ambulan tiba. RJP merupakan suatu tindakan darurat sebagai suatu usaha untuk mengembalikan keadaan henti nafas atau jantung ke fungsi optimal untuk mencegah kematian biologis. Selanjutnya, tujuan RJP. Yang pertama, mencegah berhentinya sirkulasi atau berhentinya pernapasan. Yang kedua, memberikan bantuan eksternal terhadap sirkulasi dan ventilasi dari pasien yang mengalami henti jantung atau henti nafas melalui resusitasi jantung paru. Baik, yang selanjutnya adalah indikasi RJP. Untuk indikasi dari RJP ini ada 3. Untuk yang pertama adalah cardiac arrest, yakni henti jantung kurang dari 5 menit yang meliputi ventricular fibrillation, kemudian asystole, dan ada kolaps sirkulatorik. Kemudian untuk yang kedua ada shock yang meliputi trauma, kemudian extensive blood loss, kemudian ada drug overdosis atau overdosis obat, kemudian ada tenggelam, tersengat listrik, kemudian ada infeksi luas, dan ada reaksi dari alergi. Kemudian untuk yang ketiga adalah respiratory arrest yang meliputi carbon-monoxide position yang merupakan hasil dari pembakaran, dan yang selanjutnya adalah tersedak. Baik, yang selanjutnya adalah pemberhentian RJP. RJP ini dihentikan apabila yang pertama keadaan ventilasi dan sirkulasi pasien sudah spontan, kemudian yang kedua datangnya tenaga medis yang telah ahli, kemudian untuk yang ketiga penolong sudah kelelahan atau sudah dilakukannya RJP selama 30 menit tetapi pasien tidak ada respon. Yang keempat, adanya tanda-tanda kematian irreversibel. Kemudian yang kelima, area sudah menjadi tidak aman apabila RJP ini dilakukan di luar rumah sakit. Kemudian untuk yang keenam, adanya DNR atau do not resuscitation. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan apabila RJP ini dilakukan di luar rumah sakit adalah aman 3 atau 3 aman, yakni aman diri, aman lingkungan, dan juga aman pasien. Baik, untuk yang pertama yaitu adalah persiapan alat. Jadi untuk alat yang pertama disiapkan yaitu ada APD atau alat perlindungan diri, ada handscoon, dan masker. Untuk selanjutnya yaitu ada ambu bag, dan selanjutnya ada mayo, terus ada juga papan resusitasi dan juga tabung oksigen. Baik, untuk selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan status kesadaran pasien. Untuk yang pertama kita menggunakan APD terlebih dahulu, yaitu memakai handscoon. Dan selanjutnya kita menggunakan masker. Baik, untuk pemeriksaan status kesadaran pasien, jadi yang pertama kita lakukan yaitu dengan melihat respon pasien. Yang pertama yaitu dengan cara kita menepuk pada bagian dada pasien sambil kita memanggil nama pasien. Pak Oka, Pak Oka, Pak Oka. Baik.
Jika setelah kita tepuk pada bagian dada pasien dan kita panggil nama dari pasien tidak ada respon dari pasien, selanjutnya kita berikan rangsangan yaitu dengan mencubit pada bagian dada pasien. Kita lihat apakah ada respon dari pasien atau tidak. Pak Oka. Baik, jika pada pasien kita cubit juga tidak ada respon, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan yaitu untuk memeriksa pernapasan dan juga nadi pasien, atau sering disebut yaitu look, listen, and feel. Untuk yang pertama, look yaitu kita lihat pergerakan dada pasien. Untuk selanjutnya listen yaitu kita dengarkan suara napas dari pasien, dan feel kita rasakan aliran napas yang keluar dari hidung pasien, sambil kita letakkan tangan kita pada bagian nadi karotis untuk meraba apakah ada denyut nadi dari pasien atau tidak. Nah, saat seperti ini sambil kita lihat pergerakan dada ada atau tidak, sambil kita rasakan apakah ada hembusan nafas pada hidung pasien. Setelah kita melakukan cek status kondisi pasien, kemungkinan terdapat 3 kesimpulan. Yang pertama, yaitu nadi dan napas ada. Yang kedua, napas ada namun tidak ada nadi. Yang ketiga, yaitu napas dan nadi tidak ada. Jika pasien mengalami kehilangan kesadaran, yaitu napas tidak ada dan nadi juga tidak ada, kita lakukan tindakan resusitasi jantung paru. Dan tindakan resusitasi jantung paru terdapat 2. Yang pertama, trauma dan tidak trauma. Jika pasien tidak mengalami trauma, kita melakukan teknik head tilt dan chin lift. Head tilt yaitu kita mengangkat kepala dan mendongak. Kemudian yang kedua, chin lift yaitu kita hanya mengangkat dagu. Jika pasien mengalami trauma, kita melakukan teknik jaw thrust yaitu kita hanya menggerakkan rahang pasien. Setelah dilakukan pemeriksaan pada pasien, didapatkan hasil bahwasanya pasien tidak mengalami trauma pada lehernya. Oleh karena itu, maka kita lakukan pembebasan jalan napas, yaitu dengan cara teknik head tilt chin lift. Yang pertama, maka kita lepaskan terlebih dahulu bantal yang ada pada pasien terlebih dahulu. Permisi, maaf ya Pak ya. Selanjutnya yaitu kita menekan pada kepala pasien, yaitu kita tekan dan kita angkat dagu dari pasien. Setelah kita bersihkan pada area mulut pasien dan membuka mulutnya dengan menggunakan cross finger, selanjutnya kita pasangkan mayo. Untuk teknik memasangkan mayo sendiri ada 2 cara, yaitu dengan teknik diputar dan lurus. Jika kita menggunakan teknik diputar, maka mayo pertama kita balik terlebih dahulu. Setelah mayo masuk, maka kita putar. Jika kita menggunakan teknik lurus, maka kita menggunakan bantuan yaitu alat Tox Paddle lidah. Dikarenakan di sini ada asisten perawat, maka kita menggunakan teknik head tilt chin lift. Kita tidak menggunakan mayo. Seandainya jika perawat sendiri, maka untuk membebaskan jalan napas dapat kita lakukan menggunakan mayo. Untuk penggunaan mayo, jadi yang pertama kita ukur mayo dengan kita meletakkan mayo dari mulut pasien sampai ke bawah telinga pasien. Kita ukur apakah mayo yang digunakan sesuai atau tidak. Setelah kita ukur, maka nanti akan kita dapatkan mayo yang sesuai dengan yang digunakan pada pasien. Setelah kita dapatkan yang sesuai, selanjutnya kita buka mulut pasien dengan menggunakan teknik cross finger, yaitu dengan kita silangkan jari telunjuk dan ibu jari dengan ibu jari
bagian rahang atas dan jari telunjuk di bagian rahang bawah. Kita buka sampai mulut pasien terbuka. Nah, setelah kita buka, selanjutnya kita lihat apakah ada sekret atau tidak pada mulut pasien. Jika pada mulut pasien ada sekret, dapat kita bersihkan dengan menggunakan teknik finger swab. Kita masukkan kedua tangan ke dalam mulut pasien sambil kita tarik keluar sekret yang ada di mulut pasien. Baik, untuk selanjutnya yaitu kita melakukan kompresi pada pasien. Untuk yang pertama yaitu kita dekatkan terlebih dahulu ambubagnya dan kita pastikan ambubag sudah teraliri dengan oksigen. Ambubag kita letakkan di dekat pasien. Setelah itu alangkah baiknya jika kita naik ke atas tempat tidur pasien supaya saat kita melakukan kompresi nanti tangannya bisa lurus. Selanjutnya kita tentukan sternum pasien. Jika sudah kita tentukan, kita bagi menjadi 3, lalu kita pilih yang paling bawah sebagai tempat kita melakukan kompresi. Setelah tempatnya ditentukan, lalu kita letakkan tangan, kita luruskan, lalu kita lakukan kompresi sebanyak 30 kali, lalu kita berikan ventilasi sebanyak 2 kali. Jadi nanti RJP dilakukan sebanyak 5 siklus. Lalu kita evaluasi pada setiap siklusnya, yaitu ada 30 kali kompresi, lalu kita berikan ventilasi sebanyak 2 kali. Baik, kita mulai. Kita lakukan kompresi terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Setelah 30 kali kita berikan ventilasi pada pasien 2 kali. 1, 2. Setelah itu kita lakukan kompresi lagi sebanyak 30 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Setelah itu kita berikan ventilasi lagi. 1, 2. Nah, siklus ini kita lakukan sebanyak 5 siklus. Setelah kita lakukan ventilasi selama 5 siklus, maka kita harus perhatikan jika napas pasien tidak ada dan nadi juga tidak ada, maka kita melakukan kompresi dan ventilasi lagi sebanyak 30 kali selama 2 menit. Kemudian jika napas pasien tidak ada dan nadi ada, kita lakukan ventilasi selama 10 kali per menit. Kemudian jika nadi dan napas pasien ada, kita beri recovery position, yaitu kita pertahankan posisi pasien tetap terbuka supaya mencegah terjadinya muntah. Setelah pasien sadar dengan ditunjukkan adanya nadi dan juga pernapasan yang teraba, selanjutnya kita lakukan recovery position pada pasien, yaitu dapat kita lakukan dengan memiringkan ke kiri ataupun ke kanan. Setelah pasien sadar dengan ditunjukkan adanya nadi dan juga pernapasan yang sudah teraba, selanjutnya kita lakukan recovery position kepada pasien, yaitu dengan cara kita memiringkan ke kiri ataupun ke kanan pasien. Setelah kita lakukan kompresi sebanyak 5 siklus, selanjutnya kita evaluasi pasien dengan menggunakan teknik look, listen, and feel. Kita raba nadi pasien, lalu kita lihat pergerakan dari dada pasien dan kita dengarkan apakah ada hembusan napas dari hidung pasien. Setelah pasien sadar dengan ditunjukkan adanya nadi dan juga pernapasan yang sudah teraba, selanjutnya kita lakukan recovery position kepada pasien, yaitu dengan cara kita memiringkan ke kiri ataupun ke kanan pasien.